Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'ajja. Di ayat ini masih lanjutan dari ayat berkaitan dengan ayat ke-12 dan ke-13. Di ayat ke-12 kita belajar bahwa wa banayna fawqakum sab'an shidada, kemudian wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan sirajan, bola raksasa matahari yang menyinari, wahhaj, terang benderang. Sebelumnya telah kita bahas tentang matahari yang begitu luar biasa, tentang fungsi matahari yang begitu banyak fungsinya. Bahkan alam dunia ini semuanya unsur terpentingnya ada di matahari. Karena kalau tanpa ada matahari, bumi akan beku. Kalau tanpa ada matahari, tidak akan ada air yang mengalir. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada makanan. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada kita semua sebuah keagungan, sebuah kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Dan kemahagungan Allah ini hanya akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang punya iman di dalam hatinya. Maka minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku minta ilmu dan aku minta iman. Jangan sampai kita belajar tapi kita nggak ada nggak ada perubahan, tidak ada ketakjuban, tidak ada perubahan, dan tidak semakin tambah iman kita. Bahasa Allah di sini, wa azalna, wa-nya biasa Arab atap, azalna itu dari azala dan nahnu. Azala yuzilu barang. Terus azala yuzilu inzalan, muzilun wada muzalun, majid warna pertama, bab pertama, akroma anzala af'ala. Nahnu udah dibahaslah kemarin, mu'adim nafsah, mengagungkan diri. Minal mu'sirat, nah ini kerennya ada di sini. Mu'sirat, mu'sirat itu para ulama berbeda pendapat. Al-mu'sirat iddatu aqwalin, gitu banyak menurut para ulama. Apa mu'sirat tafsirannya? Kila annal murada fiha as-sahab. Yang pertama, mu'sirat itu disebut dengan awan. Wakila, menurut sebagian pendapat, mu'sirat itu ar-riyah, angin. Menurut sebagian pendapat, wakila as-sama. Menurut sebagian pendapat adalah langit. Ada 3 pendapat. Banyak pendapat, cuma 3 yang kita bahas sekarang. Pertama adalah as-sahab, artinya awan. 2, ar-riyah, artinya angin. Yang ketiga, as-sama, artinya mana yang paling kuat? Yang paling kuat bahkan di dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang pertama adalah yang kuat as-sahab, yaitu apa? Awan. Santri, coba kita berpikir sedikit. Kemarin sudah dibahas bahwa matahari itu salah satunya fungsinya apa? Mengalirkan air ke seluruh permukaan bumi
Dengan cara apa? Ini. Wa anzalna. Pernah kita belajar ketika di bangku sekolah, yang pernah sekolah. Siapa yang pernah sekolah? Siapa yang pernah? Kita mengenal dulu waktu sekolah ada siklus air, bener kan? Kita belajar, bener apa bener? Ingat apa saja coba? Nah, apa siklus air itu? Sebenarnya kita sudah belajar ini tentang siklus air, tapi dulu kita tidak belajar bagaimana mengenal Allah lewat penciptaannya. Siklus air adalah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi lagi. Jadi siklus air itu adalah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus, tak pernah berhenti, dari laut, dari danau, dari apa lagi? Sungai, dari kolam, dari pepohonan. Kok ada pepohonan? Ada. Kan terserah juga naik ke atas. Itu disebut apa? Siklus air yang berputar dari permukaan, baik dari laut, danau, dan yang lainnya, diserap oleh cahaya matahari ke atmosfer, naik ke atas. Disebut menguap. Menguap itu ke mah gai. Apa gai bahasa Indonesianya? Menguap. Bedanya dengan menguap ini apa? Menarik gitu kan. Menguap ke atas. Tahapannya ada 3. 1, penguapan. 2, pembentukan awan. 3, baru turun ke bawah berbentuk air hujan. Allah mah simpel bahasanya. Wa anzalna minal mu'sirati. Maka luar biasa. Kita akan sebetulnya gini, orang yang belajar astronomi akan semakin paham terhadap Allah, kebesaran Allah. Harusnya orang yang belajar astronomi orang yang semakin bertauhid kepada Allah. Orang yang belajar biologi, ini kan biologi, maka semakin tinggi biologinya, semakin tinggi sekolahnya, harusnya semakin takwa kepada Allah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Penguapan, kalau dalam bahasa ketika dulu sekolah, tapi bukan lagi pelajaran sekolah, disebutnya apa? Evaporasi. Bener ya? Beneran? Bener-bener ingat kan? Siapa yang sudah lupa? Siapa yang nggak ingat sama sekali? Itu. Proses penguapan air apabila terkena sinar matahari, terus naik ke atas, jadi apa? Jadi awan atau jadi embun. Apa? Katanya pernah belajar apa? Kondensasi. Ente masuk. Pertama, yang kedua, apa itu kondensasi? Naiknya air ke atas, kemudian berubah menjadi awan, kemudian turun lagi ke bawah. Bahasa simpelnya menjadi hujan lah, turun ke bawah. Bahasa Allah di sini, wa anzalna minal mu'sirati. Ini bayangkan. Sedikit coba kita berpikir, luar biasa proses ini. Gak mungkin proses ini terjadi, Alpin. Tidak mungkin proses ini terjadi kalau tanpa ada yang mengatur. Maka tadi para ahli tafsir, para mufasir menyebutkan mu'sirat, menyebutkan ar-riyah. Kenapa ar-riyah? Angin. Kan naik ke atas itu angin juga gitu kan. Maka wajar ketika ada mufasir menafsirkan dengan bahasa ar-riyah. Coba bayangkan, air itu
Air seember berat tidak? Lumayan. 10 literan disuruh lari. Berat apa tidak? Ini air yang begitu berat naik ke atas begitu ringan, dan di atas ada 10 macam awan. Saya macana. Pertama, awan cumulus. Yang kedua, awan stratus. Bisa salah maca, bukan banyak bacanya gitu kan. Awan. Siapa yang pernah naik pesawat? Coba, nggak apa-apa, pede aja pernah naik pesawat. Yuk, 1, 2. Siapa yang ingin naik pesawat? Mudah-mudahan antum bolak-balik naik pesawat. Punya pesawat pribadi, bukan jet pribadi. Jangan kepalang kalau minta sama Allah. Langit punya pesawat, makanya jangan antum. Siapa di antara antum yang pengen punya pesawat sendiri? Yang nggak yakin, yang Iwan dulu ya. Yang awat gini-gini juga nggak yakin. Hese. Jangankan pesawat, buat beli cilok juga saya tidak punya duit. Coba, yang pernah naik pesawat, awan itu ada awan yang begitu halus, ada awan begitu halus, bahkan lebih ringan daripada kapas, dan indah awan itu di atas. Tapi ada awan yang kayak gunung, ada kok. Kalau terlalu cuaca kurang bagus, itu kalau pesawat nubruk awan, rasa itu. Ada kok awan yang mungkin awannya itu kayak nubruk gitu, kayak nubruk apa gitu. Ada yang awan itu ada yang berada di 5 sampai 13 km. Ada yang berada di ketinggian 2 sampai 7 km. Ada yang di ketinggian 2 km. Ada yang ketinggian 13 km. Jadi semakin ke atas, semakin awan itu beda-beda. Pertanyaannya, kita aja bawa apa? Bawa air 1, paham nggak? Antum 6 jam aja dikasih sanksi sama pesantren, harus harus nanggoi sih bahasa Indonesianya? Menahan lah, beda lah. Apa nanggoi? Menopang mediki, nah ini menopang. Bukan memawa lah. Air diginiin selama 6 jam. Kira-kira sanggup tidak? Berat. Kenapa? Lumayan. Apalagi bayangkan berapa juta ton itu air di atas. Luar biasa. Berapa banyak air yang ada di atas yang tiap hari diangkut ke atas lewat penguapan. Dan hebatnya, ulama ahli tafsir menyebutkan wa aqrabuhal awwal fahadi as-su'ubu allati safar ilaina min amsakina ba'idah. Luar biasa. Awan itu berjalan kepada kita dari tempat yang sangat jauh dan akhirnya merata. Saudi ada hujan kadang-kadang, tapi tetap ada. Indonesia ada hujan kalau waktu hujan. Sekarang udah 3 bulan gak ada hujan. Bener ya? Udah 3 bulan gak ada hujan. Kering semua, pesa kering ente. Wajah kering, kulit kering, saku juga kering. Kalau kita hanya belajar biologi, belajar IPA tanpa ada rasa iman, itu mah biasa aja. Maka
Di sini Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan sanggahan. Lagi-lagi apa? Sanggahan kepada siapa? Kepada kaum kafir Quraisy yang pada saat itu mereka masih meragukan terjadinya alam ba'ats. Air hujan yang turun di atas kita ini, yang di pesantren ini turun hujan, entah dari mana itu airnya. Maka bahasanya tadi, allati sabaru ilaina min amsakina ba'idah. Berjalan dengan pakai aryah, dengan pakai angin, berjalan ke tempat yang Allah kehendaki. Ulangi, hanya ke tempat yang Allah kehendaki. Buktinya kemarin tuh viral di Garut pada Tasik. Hanya satu rumah yang hujan, sekampung rumah itu aja yang hujan. Luar biasa. Pernah Tasik ya? Luar biasa santri. Lagi kemarau, yang lain semuanya tidak ada hujan, dia hujan hanya serumah aja. Banyak yang komen tuh di kolom komentar, wah lumayan kalau pasang toren bisa ada stok. Coba lihat, terkadang di Parakan Muncang dah hujan, di Kampung Kuran hujan. Terkadang di Cileunyi lebat, di sini kering. Kemarin Cileunyi hujan, minggu kemarin Cileunyi hujan. Cileunyi hujan, rumah Abi yang di Cileunyi itu hujan. Di sini jangankan hujan, tanda-tanda hujannya juga belum ada. Maka kita ada sholat istisqa, sholat meminta hujan. Mungkin kita belum sholat istisqa nih. Harusnya kita sholat istisqa. Di mana tidak skubah di atas. Abi di atas lagi nanam durian. Doakan sama antum, nanti kalau antum reunian ada durian udah banyak di atas. Insya Allah akan ada 70 hektar pohon durian di atas. Insya Allah. Beli. Untuk nyiram durian hanya berapa? Sekarang baru 70 pohon. Untuk nyiram 70 pohon durian saja itu butuh waktu 3 jam tua damin. Harus ngalirin air berapa kilo? 3 kilo dari hutan. Sementara Allah kalau nurinin hujan, berapa juta kubik hujan yang datang ke bawah. Tapi masalah luar biasa, di atas itu ringan luar biasa, indah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan luar biasa, bahkan gara-gara hujan bisa saja tuh Rancaikek tenggelam. Balai Endah apalagi tinggal namanya. Ada orang Balai Endah di sini. Coba kalau antum yang ada di sini ada 200 orang, bawa air masing-masing 50 liter aja, kira-kira bisa banjir kagak? Enggak. Bayangkan itu yang bisa jadi banjir berapa juta kubik tuh air yang ada di atas. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Ma'an apa? Ma'an itu apa? Air. Allah ciptakan apa? Ciptakan samudra yang begitu luas. Menurut penelitian, karena Abi belum pernah ngitung, permukaan bumi ini katanya 70% berisi air. Kemudian air itu kebanyakan berada di lautan samudra yang begitu luas. Air di laut kira-kira manis kayak Coca-Cola, kayak Sprite, atau asin? Asin. Memang air begitu banyak, melimpah air di laut. Tapi pertanyaannya, bisa nggak air itu kita makan, kita minum?
Kalau minum air laut ya ada hidrasi antum, mati langsung. Orang Saudi, kalau antum pernah umroh, pernah haji, amin. Mudah-mudahan siapa di antara yang ada di sini pengen haji dan umroh, angkat tangan. Siapa di antara teman-teman yang nonton pengen haji dan umroh, sumbang mawarnya sama donatnya. Sekali-kali atau apa tuh, lumba-lumba gitu buat pembangunan pesantren. Ada yang nonton kan? Luar biasa teman-teman. Di Saudi itu airnya disuling. Disuling dari Laut Merah, disuling. Agar apa? Agar bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ini manusia sedunia, bayangkan kalau harus nyuling, diperas. Maka bahasanya mu'sirat. Mu'sirat itu dari a'sara. A'sara, asir. Asir itu apa? Jus. Asir itu bahasa asalnya itu, mu'sirat itu bahasa asalnya a'sara yu'siru i'saran. Asir, meras kayak gini, jus. Apa itu namanya? Jeruk. Pengen jus jeruk nih gimana? Diperas. Diperas, bukan diperas, apa diperas? Susu pengen keluar gimana caranya? Ente masa kalah kamana Iwan. Susu sapi. Ente letik-letik geus ka mana wae pikiranana, astagfiruka wa atubu ilaihi. Nah, berpuasa, nu puasa. Insyaallah di sini pada rajin-rajin puasa semua ya. Andi itu puasanya rajin. Patricia rajin puasanya, masya Allah. Maka tadi ya, perubahan dari air kemudian ke atas naik, kemudian berbentuk di atasnya di batu kristal-kristal jadi awan. Maka tadi awan ada yang lembut, ada awan yang keras. Dan bisa saja coba, tidak selamanya air hujan turun ke bumi berbentuk air. Ada yang berbentuk es. Kabayang mun es atau segede kubah beledung-beledung gitu kan. Kabayang. Jangankan segede kubah, segede gini ya es batunya. Maka jangan durhaka sama Allah itu. Bayang coba. Jika durhaka, beluk gitu. Turun apa? Turun gunung es semua dari atas. Nauzubillahi min dzalik. Mu'sirat, diperas. Sehingga diperas, maka yang datang turun ke bawah itu cairan. Sehingga kalau kita lagi kemarau kayak gini datang air hujan, enak nih. Air hujan pertama apalagi. Nanti kalau ada hujan, ente semua wajib keluar dari masjid, wajib keluar dari asrama, keluar semua. Yang Iwan buka peci, keluar. Ahwat kurang ajar ahwat buka. Itu hujan berkah loh. Dan ingat, ketika hujan turun, itu adalah turunnya rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hujan turun, itu doa antum, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi punya sebuah pengalaman. Ketika dulu ikut sebuah pelatihan tahun 2012 berarti berapa tahun? 11 tahun yang lalu. Abi itu masih jadi seorang pengacara, pengangguran, banyak acara yang untuk beli air minum pun sulit. Kemudian ikut pelatihan, katanya silahkan berdoa ketika hujan. Itu bener. Pas hujan naik motor, helm dibuka dari Darut Tauhid, dari Darut Agim itu ke Cibaduyut, itu helm dibuka. Pokoknya mah doa sepanjang jalan itu. Masya Allah, alhamdulillah diijabah tuh doa. Waktu itu pengen kawin. Alhamdulillah ada perempuan yang nggak nolak gitu. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, semenjak doa
setelah itu Masya Allah luar biasa, impian-impian mulai terkabul. Maka kalau hujan turun itu Allahumma inni as'aluka shayban nafi. Ya Allah, aku minta hujan yang manfaat. Jangan hujan yang madarat. Hujan turun tiba-tiba banjir di mana-mana. Hujan turun jalan terendam. Hujan turun angin puting beliung, itu repot kan? Maka minta. Hujan turun tuh benteng roboh. Uyuhan asrama roboh gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka ketika hujan turun itu rezeki keluar, yang ikhwan, yang awat silakan keluar, tapi jangan buka hijab kalau yang awat. Maka kalau anak-anak katanya, mau anak-anak kehujanan ulah dicarek. Anak-anak, jangan ulah hujanan, sakit kepala. Kata siapa? Nggak ada. Yang membuat anak sakit bukan karena hujan. Kenapa? Karena omongan orang tuanya. Beneran. Beneran. Coba cek tuh di mana air hujan dapat membuat jadi sakit, enggak. Kecuali kalau memang kondisi badannya lagi kurang bagus. Nah, kalau ada hujan turun antum sok we. Lamun dodar gerap keluar. Sugan kabentar gitu. Masya Allah. Minal mu'sirat, diperas. Kan tadi asir itu bahasanya adalah peras. Diperas sama Allah luar biasa, kemudian turun ke bawah lembut dan bisa dinikmati. Ada yang jatuh ke ke daun-daun. Akhirnya daun-daunnya jadi merekah. Maka bahasa lanjutannya adalah linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija, agar supaya kami mengeluarkan bihi dengannya itu habban, biji-bijian. Ini bahasanya nukhrija dari kata akhraja, yukhriju, ikhrajan. Sulasi majid, warna pertama babar sama bareng. Akhraja yukhriju ikhrajan. Ini ada rahasia. Kenapa tidak gini? Linun bitabihi habbau wa nabata. Kan bisa bahasanya gini. Linun bita, untuk menumbuhkan. Anbata yunbitu. Harusnya kan enaknya linun bita, untuk menumbuhkan. Kan bahasanya linukhrija itu sebetulnya untuk menumbuhkan. Kenapa kape bahasa akhraja? Maka bahasa Al-Quran itu bahasa yang luar biasa. Tapi masalahnya luar biasa itu bagi orang yang paham. Bagi orang yang nggak paham ada biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Kayak gini, monyet apa? Monyet dikasih emas 1 kilo sama dikasih pisang emas 1 kilo, milih mana? Milih mana? Kenapa? Kenapa? Karena nggak ngerti. Paham nggak? Pisang emas sama emas, mahal mana? Mahal mana? Mahal mana? Mahal emas Destra lah. Tapi monyet ngambilnya pisang emas. Kenapa? Ngambilnya pisang emas Destra. Iya, maksudnya di kebun Mas Desra itu suka ngebun di atas banyak pohon pisang. Insya Allah. Kenapa pakai akhraja? Kenapa nggak pakai anbata? Coba. Di sini uslub ilmu balaghah. Karena ini kan sanggahan. Sanggahan dari apa? Sanggahan dari Allah untuk orang-orang kafir Quraisy. Jadi gini. Hey, kalau dibahasakan kayak gini.
kamu juga, kalian juga nanti setelah meninggal itu, kan ini lagi alam ba'ats kan? Ini lagi bahas alam ba'ats. Kalian itu nanti bagaikan tanaman yang tercurahi air hujan, kemudian keluarlah dari apa? Dari tanah itu biji-bijian. Begitupun kalian, begitupun kamu, nanti di alam mahsyar itu akan ada hujan, kemudian orang-orang itu pada keluar kembali dari tanahnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Percaya? Percaya? Dan masa menunggunya itu luar biasa. Dulu pernah dibahas dalam surat Al-Fatihah. Orang kaget pas bangun, ini di mana? Culang Cilu. Dulu dibahas, ternyata orang bingung itu berapa tahun? Bingungnya itu 500 tahun. Bingungnya saja, gak jelas mau kemana. Maka ada singiran, bring, coba orang. Murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawu, aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kaula ge euker bingung tusugan ka Nabi. Bingung ya kalau bisa. Kemudian bingsa kabeh jalma muruna ka Nabi enu minta tolong jeung syafaat Nabi enu teh ngadawu, aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kaula ge euker susah tusugan bingsa kabeh jalma muruna ka aduh karunya teuing boro-boro atan kaula ge bingung ente karena bisa. Itu gambaran orang nanti nyari-nyari syafaat di alam ba'ats itu. Maka bahasanya linukhrija bi habba wa nabata, pakai kata akhraja agar menggambarkan kepala kaum Quraisy, "Hei, kamu itu akan seperti biji-bijian nanti." Linukhrija bihi habban. Habban apa? Habban. Habban itu apa? Habban itu apa? Fi'il apa itu? Isim apa? Apa itu? Jama taksir. Fi'ilnya habbah. Dijamakan habban. Syajarah jamanya syajar. Habbah satu biji. Kalau bijinya banyak, habban. Ada jagung, ada kedelai, ada suku, apa lagi? Banyak biji-bijian. Biji apa lagi? Pernah lihat kacang? Kacang pernah lihat? Coba kacang, kacang merah. Kacang merah disimpan, kena tanah, kena hujan, langsung keluar tuh. Langsung tumbuh apanya? Tumbuh tunasnya. Para ulama menyebutkan bahwa di saat nanti manusia di alam ba'ats itu pada bangun, pada pada bangkit semua, itu bagaikan kacang kecambah, pelentung semua. Ada yang wajahnya kayak gogo, ada yang wajahnya kayak babi,
Ada wajahnya yang tetap ganteng, ada wajahnya yang tetap cantik, ada yang buruk rupa. Saling mencari di sana. Ada seorang seorang perempuan yang laki-lakinya soleh, perempuannya ndak soleh. Kemudian perempuannya itu nyari-nyari suaminya, akang, iya nyai, akang. Pas dilihat ke belakang, oh wajahnya kok nggak kenal, wajahnya jadi wajah babi. Akang, iya teh nyai akang anu baheula pernah babarengan ke rumah tangga sama akang keur di dunya, akang. Asik. Suaminya nggak sadar-sadar, siapa kau? Ternyata istrinya berbeda kelakuannya di belakang suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Percaya alam itu akan terjadi, percaya semua. Iwan percaya, Awat percaya. Yang suka ngomongin orang ini yang ngeler. Yang suka mener, tahu mener? Mener teh ngintip. Yang suka mintip matanya ngacai. Ikhwan jangan ngintip tuh sama akhwat. Ngintip ada Ikhwan masuk ke kamar akhwat. Insya Allah enggak di sini. Dulu ketika api di pesantren, kan santri akhwat itu ribuan, Ikhwannya ribuan. Ada Ikhwan pakai apa? Pakai mukena. Ke kamar mandi ahwat, cuman ahwatnya kaget pas tersingsing mukenanya berbulu kakinya majerit. Itu langsung ditangkap, langsung dipenjara. Di pesantren Nabi itu ada penjara. Di sini juga nanti bikin penjara lah di tengah jalan tuh. Nggak sadar pas ngangkat mukenanya di WC ternyata kakinya berbulu. Itu santri awat ngejerit semuanya. Kebayang. Itu digebukin. Pokoknya dia habis digebukin semua tuh. Di penjara di pesantren langsung dikeluarkan. Maka kalau ada kajian Ustadzah Halimah Ala Idris, itu kan si perempuan bercadar semua wajib dibuka. Nanti antum ke libur, pas libur tanggal 12 nanti ada acara Halimah Ala Idris di Masjid Al Jabar. Ada Ustadzah Halimah Ala Idris nanti di Al Jabar. Antum hadir. Cuman kalau hadir itu wajib dibuka ininya, cadarnya. Kenapa? Bisi aya si Alpin. Bisa si Gipar gitu dicadar, saking apa? Penasaran. Maka beruntunglah ahwat-ahwat yang pakai cadar. Beruntung. Kenapa? Laki-laki itu penasaran ingin melihat wajahmu. Kalau yang mazhab Imam Syafi'i cadar itu wajib. Tapi kita ngaku madhab Imam Syafi'i, tapi pesantren-pesantren nggak pakai cadar, bahkan kakinya pun kemana-mana karena ngajinya madhab Imam Syafi'i, pengamalan Imam Hanafi. Maka yang udah bercadar jangan kayak gordeng buka tutup gitu. Ya udah, cadar aja tuh pakai gitu. Yang udah bercadar jangan kayak gordeng, serelek dibuka ke tutup lagi, nggak usah. Yang belum bercadar kalau memang mau dicadar silahkan, kalaupun enggak juga enggak apa-apa, tapi jangan sampai dicadarnya karena ikut tren aja. Kalau mau dicadar harus dicadar karena keyakinan, ingin menjaga diri, bukan pengen gaya. Awat, jangan sampai ikuti kata Babi tertutup tapi ingin terlihat. Fungsinya cadar buat apa?
minimal kalau maksiat jangan depan orang. Kalau perempuan bercadar minimal kalau ngomongin orang jangan di tempat rame. Berdua aja, yuk ngomongin orang dulu. Apa gitu. Masa lagi di jalan wakwekok ngomong lu gue, bro, nggak pantas banget gitu. Pantasnya ana, anti, ukhti. Ongko bercadar, bro. Iya orang main game, sangat jelas, sangat nyambung gitu ya. Ahwat, linukhrija bihi habbau wa nabata. Tadi ya, kenapa pakai akhraja, kenapa nggak pakai bata? Fungsinya adalah mengingatkan bahwa nanti itu ketika kita di alam ba'as akan seperti apa? Akan dikeluarkan kita dari bumi. Begitupun manfaatnya hujan diantaranya adalah habban. Kita bisa makan jagung karena bijinya tumbuh. Kita makan tempe karena bijinya tumbuh. Dari apa tempe? Kedelai. Kemudian tahu kedelai juga. Akibat apa itu? Air. Air apa? Air hujan. Kalau nggak ada matahari, kalau nggak ada hujan, nggak akan kenal kita tempe. Hidup tempe. Kemudian habban, biji-bijian, banyak biji-bijian, semuanya juga banyak. Wanabata, apa nabat? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan manfaat untuk manusia. Yang nggak berbiji apa? Banyak. Ente masuk pikirnya kemana aja? Tumbuh-tumbuhan, ada bambu tuh, di bawah ada bambu. Bambu itu fungsinya untuk apa coba bambu? Bambu itu fungsinya salah satunya untuk menguatkan tanah. Yang kedua fungsi bambu adalah untuk menahan ketika terjadi angin yang kencang. Agar bangunan tidak roboh, agar manusia terjaga. Cek. Luar biasa loh. Ketika ada angin kencang, ada angin puting beliung masuk ke daerah bambu, itu akan hilang. Kenapa? Di situ kokoh. Di sini kan kadang anginnya tuh gede kan. Maka bambu-bambu di bawah itu jangan dipotong. Bambu di bawah itu jangan dibasmi, dihilangkan, jangan. Hilang nanti semua. Iya. Kalau ada angin kencang, itu bisa rumah-rumah terbang tuh atapnya. Fungsinya, tidak ada satupun pohon yang ada di dunia, nggak ada satupun yang tidak ada manfaatnya untuk siapa? Manusia. Luar biasa. Ada pohon apa? Pohon karet, benar? Pohon karet, nggak mungkin ada kendaraan kalau nggak ada ban tuh. Kalau kita pakai motor, jangan belagu karena motor itu nggak bisa jalan kalau tanpa ada ban. Ban dari apa? Pohon karet. Mobil nggak bisa jalan kalau tanpa ban. Ban dari mana? Nabata, pohon karet. Luar biasa. Ini apa? Ini apa? Kertas ini dari apa? Pohon. Pohon apa? Ya pohon kertas. Pohon apa sih namanya teh? Ada pohon-pohon buah rindu namanya, pohon rindu. Ada yang buahnya itu kapas. Apa rindu? Oh randu, bukan rindu, kirain seperti rindunya Iwan ke Ahwat. Asik. Rindu bukan rindu, randu rindu ya. Kalau nggak ada pohon-pohon yang menjadi kertas, nggak mungkin kita bisa ngaji, nggak mungkin kita dapat buku, nggak mungkin. Habban, biji-bijian. Nabata, tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian rata-rata untuk dikonsumsi. Padi dari biji. Kurma, biji. Kacang, biji.
Bawang? Enggak ngarang. Bawang mah enggak biji. Pohon kalau bawang. Cengek? Biji. Masya Allah. Tahu? Tempe? Biji. Sarimi? Mie dari apa? Dari apa? Terigu dari apa? Enggak, terigu dari apa? Dari sagu. Ada tapioka dari apa? Singkong. Singkong biji bukan? Bukan. Luar biasa ya. Habban wa nabat. Masya Allah, luar biasa. Wa jannatin alfafa. Barang. Dan kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rimbun. Bayangkan, satu tempat indah itu gara-gara ada pohon, gara ada kebun. Enak coba. Punya lahan 5 hektar, punya rumah, kemudian tamannya itu seluas lapangan bola. Indah tanahnya, apa namanya, pohon-pohonnya indah, bunga-bunganya indah. Mau enggak? Mau. Minta sama Allah, maka kalau rumah teh jangan SSSSSSS. Rumah RSSSSS. Rumah sangat sederhana di gang sempit, sisi solokan, sisi susukan. Maka Abi dulu dapat ilmu dari orang tua angkat Abi, Ibu Haji orang Padang. Doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburannya diberikan kelapangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abi tinggal di beliau hampir 2 tahun kurang lebih. Beliau bilang gini, orang Padang, kalau cari rumah itu jangan di gang sempit. Nanti kasihan kalau ada tamu, bawa kendaraan repot. Alhamdulillah, meskipun pesantren kampung Quran itu di kampung, tapi kita mah tamu mau berapa orang ke sini? Insya Allah masih kebagian parkir di sini. Sepanjang tamunya tidak lebih dari 200 orang. Alhamdulillah. Coba kalau di gang sempit, ya kalau gang sempit nggak apa-apa. Maksudnya tadi gara-gara RSS ya, rumah sederhana, sisi solokan, sisi susukan, pas sedek tadi. Jadi minta sama Allah dari sekarang, minta ya Allah titipin rezeki yang banyak agar bisa ibadah, minta rezeki yang luas agar bisa berjuang di jalan agama Allah. Siapa di antara antum yang pengen punya pesantren, angkat tangan. Angkat tangan yang pengen punya pesantren, angkat tangan tinggi-tinggi. Abi hitung ya. Tuh. Ayo sisanya yang naon, angkat tangan yang pengen punya pesantren. Angkat tangan yang pengen punya yayasan panti yatim, angkat tangan. Angkat tangan untuk mau ke kahayang. Santri, sekarang banyak orang kaya pengen bangun pondok. Banyak orang kaya pengen bangun pondok. Kenapa? Rata-rata orang kaya itu kemarin datang ke sini berapa orang pengen bangun pondok, punya tanah luas, datang ke sini pengen bangun pondok. Kata Abi, Bu, buat apa bangun pondok? Ditanya sama Abi, pahit ditanya. Agar apa? Enggak salah tujuan. Karena bangun pondok itu bukan bangunan, modalnya apa? Ilmu. Apa? Abi punya diamalin sama guru. Dek, kata guru Abi, tolong tuh urusin pesantren. Pesantrennya 23 hektar. Ada di daerah sana. Abi datang ke sana, 23 hektar. Bangunannya bagus, masjidnya bagus, asramanya keren-keren, lapangannya luas, ada taman segala macam, bahkan ada kliniknya. Santrinya 2 orang. Kenapa? Dan si bapaknya juga bukan orang yang paham agama. Jadi bagaimana bisa jalan kalau tanpa ada ilmunya? Maka silahkan yang kayak bikin pondok tapi bukan untuk beliau, kasihkan ke umat, wakafkan, cari ustadz yang benar-benar bisa mengelola.
Tapi ustadznya jangan disuruh-suruh, ustadznya jangan diatur-atur, ustadznya kasih aja kepercayaan. Wahai teman-teman yang kaya raya, yang pengen punya pondok, tanya apa tujuannya. Apa tujuannya? Kalau benar-benar untuk Allah, wakafkan, tidak usah ikut campur lagi kecuali hanya sebatas melihat, mengontrol, mengawasi, is okay. Tapi kalau langsung turun, repot. Kenapa? Bukan ahlinya. Serahkan ke ahlinya. Kalau pengen bisnis, ya serahkan ke ahli bisnis. Kalau masalah pendidikan, serahkan yang memang mampu untuk mengolah pendidikan. Kembali ke tadi. Linukhrija bihi habbau wa nabata wa jannatin alfafa. Kebun-kebun, taman-taman yang indah itu, bunga-bunga yang indah yang mempesona itu akan bisa tumbuh kalau ada air hujan. Apa tujuan atas tuh? Hutan yang begitu luas akan tetap indah kalau ada air. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun nggak ada hujan, kira-kira bisa tumbuh nggak? Mekah itu ndak indah, Mekah itu ndak indah. Kenapa? Sepanjang mata melihat, yang terlihat hanyalah bebatuan saja. Tapi sekarang udah mulai ditata. Indahnya kenapa? Gara-gara bangunan saja. Swiss indah gara-gara apa? Jannatin, kebun. Coba, rumah-rumah di Swiss kan biasa-biasa. Cuman apanya? Tanahnya, pemandangannya yang indah. Indonesia indah, cuman Indonesia rusak gara-gara tangan-tangan manusia. Itulah ya, barang ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kerasa nikmat kalau ngaji sambil memahami maknanya, sambil paham tafsirnya. Bareng dari awal, coba dari ayat tasalun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun
Ini adalah di zaman kafir Quraisy yang memang belum mengetahui apa-apa, tapi di zaman sekarang, di zaman yang serba maju, teknologi serba maju, harusnya ketika kita sudah paham bagaimana proses naiknya air hujan dengan segala macamnya, harusnya kita semakin yakin terhadap keagungan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kala